Kalau cewek ya, salon, baju, tas, kafe untuk upload di sosmed. Kehidupan sosial ya. Ya, cewek kan. Kalau kita bahasnya cewek ya. Jadi Ci, kita kenalan lagi sekali lagi. Ci Paulina Joslan, Magatan ya sih? Magatan. Magatan? Oh, sama kita ya. Satu keluarga kita ya. Kita lagi di rumah sakit Mitra Medica Premier, Medan. Medan. Gak ada cabang di kota lain. Di kota lain belum ada, sementara masih di Medan. Di Medan. Tapi ini yang paling khas dengan suasana hotel ya, rumah sakit, tapi dia fasilitas bintang 5 hotel. Ya, jadi biar pasien itu kayak nggak merasa di rumah sakit tuh. Dan istilah staycation itu memang staycation ya namanya? Staycation ya. Oh, staycation, agak selatan dikit ya. Ya. Jadi memang orang nggak berasa sakit, jadinya kayak suasananya saya berasa kayak di Singapura. Kayak di hotel dulu ya. Iya. Jadi, kalau untuk kamarnya juga kan semua kita kebetulan kan kok satu pasien satu kamar. Nah, toiletnya juga di dalam gitu. Jadi nggak kayak bukan rumah sakit ya kok. Ya. Dari lobi sampai ke atas juga kan. Ya, ini salah satu gedung yang lumayan tinggi di kota Medan. Ya, 27 lantai. 27 lantai. Dan Untuk ICU kita juga kan kok kita modular. ICU-nya itu satu orang satu ruangan juga. Jadi selama ini kalau ICU kan rame gitu, kita model tray, benar nggak? Gitu. Nah, dan baru-baru ini Mitra Medica baru ngelewatin ulang tahun pertama ya? Ya, udah 1 tahun. Gitu aja. Thank you. Oh, yang kemarin ada jalan pagi Ya, jalan pagi ya. Sunwalk itu. Sunwalk namanya. Apakah lantas pelayanannya juga sesuai sih? Harganya sama rasanya itu, manfaatnya gitu? Kalau harga sekarang sama kok kurang lebih. Paling lah, kalau untuk harga masih oke. Konsepnya itu dari awal masuk rumah sakit itu semuanya juga kita sendiri, satu ruangan, satu pasien. Jadi nggak sharing-sharing walaupun IGD ya, tray gitu. Kita IGD juga ruangnya udah modular, satu pasien satu orang gitu kan. Lagi kan. Gitu. Tahun ini sudah melayani banyak pasien yang macam-macam lah ya sih ya. Macam kita yang ringan ada, yang jantung juga kemarin kita udah pernah bypass. Kalau untuk yang pasang ring juga kita udah oke banget. Untuk tipe-tipe rumah sakit tertentu itu apakah ada pembagian misalnya rumah sakit yang kelas apa gitu dengan ada akreditasnya kan. Fasilitasnya juga udah di akreditas B. B ya. Yang tertinggi itu adalah A. Ya. Di Medan yang A sudah banyak juga ya. Setahu saya rumah sakit yang pemerintah punya. Dan dari B kita bisa naik ke A juga nantinya. Bisa sih, tapi itu ada term and conditionnya. Ya, yang menarik sih tadi kan rumah sakit ini sangat intens dan dekat dengan orang asuransi. Benar. Dan jadi memang Cici banyak melihat mengenai kebutuhan asuransi ini, di mana orang-orang yang berobat tuh biasanya di menit-menit yang masa-masa yang genting ya mereka kepikiran ya asuransi. Kepikiran, iya. Jadi ada beberapa yang misalnya yang memang dia framingnya yang masih ada inner limitnya. Gitu. Ada juga yang seperti itu. Produk-produk lama. Produk-produk lama. Dan nunda terus ya. Menunda. Asuransi ini ya. Bener, banyak banget. Faktor ya. Kalau yang saya lihat ya, mungkin faktor selama ini merasa dia sehat. Ya, jadi sehat belum butuh. Nggak mau pakai. Prioritasnya itu, ya. Asuransi itu yang penting ada. Mengerti bagusnya kita punya asuransi itu apa? Berapa ke sini, berapa ke situ. Ya kan, apalagi kita kayak orang muda ya, kok. Kita masih muda kan, kok. Masih banyak ini ya. Kita merasa kebutuhan kita masih banyak nih. Ya, konsumtif ya. Ya, masih konsumtif kan. Kita perlu ke kafe, perlu sosial, untuk perlu berteman dan lain sebagainya. Perlu maintenance ya. Oh iya, Cici kalau habis maintenance agak kinclong ya. Yang terakhir saya ketemu itu ya. Masih dalam proses, sekarang baru sadar ini kok terang banget selain rooftopnya yang terbuka lebar. Ya, jadi ada prioritasnya gitu kan. Nah, kalau saya jujur, saya sendiri ya, dulu saya prioritasnya itu apa? Perawatan.
perawatan. Iya, bag, sepatu. Bag, sepatu, anak, ya kan, traveling, bener nggak? Setahun itu kita budgetin berapa kali traveling, bener nggak? Tapi setelah saya bergelut di bidang rumah sakit, Banyak melihat ya dia. saya mengerti takut. Ya, memang benar sih. Kita kayak menyesal kok nggak Menyesal. dari dulu. Ya, Nah, menyesal dan khawatir ini sebenarnya bisa diselesaikan. ya, baru ada namanya pencegahan, Ya, ya kan? Lebih bagus mencegah daripada mengobati. mengobati. Kadang orang jodoh-jodohan ya sih ya. Iya, Karena nggak jodoh-jodohan. setiap orang bisa setiap hari ketemu agen asuransi. Benar. Begitu ketemu, mereka itu kadang moodnya lagi nggak bagus, lagi Aku pribadi ya, dulu aku kurang suka ketemu ya. agen asuransi. Karena kenapa? Setiap kali ketemu ada aja itu nanti produk kesehatan. Oh iya udah prioritasku kemarin itu belum ke sana. Gua merasa aku masih sehat, aku masih muda. Apalagi kalau sudut pandang saya ya, kebetulan kan suami saya kan kerja di kantor, ada satu kantor gitu. Ya. Dari kantor itu memang ada fasilitas kesehatan. Gitu, rawat jalan di cover, rawat inap pun di cover. Terima gitu. beres lah ya. Terima beres, walaupun ada limitnya ya. Atau selama ini saya nggak pernah pakai. Pakai Ya. pun yang cuma yang penyakit yang simple-simple. Ya, amit-amit lah ya. Amit-amit gitu Ya, ya. betul, Nah, betul. jadi merasa gue belum butuh. Sampai akhirnya Sampai akhirnya saya kan kebetulan udah di rumah sakit ya. Setiap hari ketemu dengan kondisi yang kondisi yang banyak kondisi. genting ya, itu Genting, yang genting ya. iya. Kita nggak nakutkan. Iya gitu kan. Kayak kita merasa, oh gue masih muda loh gitu. Dan aku selama ini nggak punya keluhan. Nggak, sakit pun palingan ya biasalah DBD, tipes, moonman atau batuk, flu, demam gitu. Kita Yang merasakan kalau pakai uang rekening kita masih cukup lah. ya, Mas, kan gitu. Nah, tapi kan di sini gitu banyak orang yang akhirnya menyesal. Pernah ada riwayat, Ya. udah pernah Udah ada cacat riwayat ya. sakit, udah ada cacatnya. Kita kalau mau upgrade polis lagi itu nggak bisa lagi, Susah lah ya. susah Dengan ya. syarat dia masih sehat kembali di posisi yang semula. Iya, ya kan. Dan itu yang umum terjadinya adalah pengecualian. Pengecualian Penyakit yang pernah diderita itu dipertimbangkan juga limitnya gitu kan. Jadi jangan asal merasa aku punya asuransi. Asuransi yang kita ada sekarang itu cukup menyelesaikan nggak segalanya. untuk kedepannya. Jadi ini ibaratnya kita kayak beli payung. Beli payung. Kita dari dulu tuh udah beli, hanya saja kita lempar ke bawah kolong. Iya. Kita nggak pernah buka, nggak pernah Iya. cek. Ya, Giliran kita butuh, Nggak. kita buka, ternyata ada yang berkarat, ada yang patah, dan ukurannya terlalu kecil. ya. Nggak cocok. Atau ukurannya terlalu kecil, sedangkan badan kita besar. Iya, kita makin Tapi besar. size-nya segini aja. Benar. Gitu. Nah, pada saat kena hujan kita pasti akan kena efeknya. Cuman jempolnya doang nggak basah. Iya, gitu kan. Nah, kita kan nggak pernah aware untuk hal yang seperti itu. Ya, ya. Gitu. Jadi, karena memang bukan hanya ini ya, banyak di sekeliling saya juga orang yang seperti itu, nggak aware Nggak untuk aware. kesehatan. Kayak saya sendiri, saya ada pengecualian, Existing beneran. condition. Iya, karena maksudnya kan selama ini kan sepele ya. Aku sehat, aku nggak pernah opname, aku nggak pernah ada keluhan, bla bla bla, and so on. Oke, ternyata pada saat saya masuk asuransi itu harus ada medical check up. Ya, perusahaan Oke. harus memastikan ya. Perusahaan make sure kan bahwasanya aku itu oke, sehat, Pantas layak untuk untuk di cover tanpa ada term and condition gitu kan. Oke. Pada saat disuruh medical check up, aku mah pede aja. Aku yakin aku sehat. Ya. Cek darah sehat banget. Semuanya oke. Oke, ternyata disuruh USG abdomen. Ketemulah satu penyakit dan itu jadi pengecualian seumur hidup. What the... Jadi karena memang perusahaan asuransi itu punya tim kedokteran yang khusus bisa menilai sendiri tingkat resikonya. Benar. Hasilnya memang biasanya sih ya, apakah vonis seperti itu masih bisa terjadi peninjauan ulang untuk Cici misalnya jaga makan, pola hidup dan lain-lain sehingga penyakit yang tadi bisa mendingan atau getting better dan itu bisa dihapus. Apakah bisa? Ya, kalau yang punya saya kebetulan sebenarnya bisa diselesaikan dengan operasi. Ah, Artinya kan itu bendanya masih kecil ya gitu. Kebetulan ada ketemu polip dan saya ketemu beberapa dokter itu belum disarankan untuk operasi. Tapi dari sisi asuransinya kan sudah ada cacat. Mereka tetap nggak Ya. mau ambil resiko itu. ah, Kalau lu mengerti memprioritaskan OWA, mau prioritaskan untuk kesehatan. Sekarang lu sehat, lu merasa bayar premi mahal.
ya kan, lifestyle zaman now, ya kan, tiba-tiba ada aja umur 20-an tahun serangan jantung, ada nggak? Ada. 20-an tahun fatty liver, ada nggak? Ada. Fatty liver itu apa sih? Fatty liver itu berarti di hatinya berminyak kan, itu kan karena pola hidup, ya? pola makanan, ya kan. Jadi zaman now kan makannya kan sesuka hati, bukan hanya instan kan, sesuka hati. Gue tengah malam makan, mau makan aja lo, ya kan, mau satu malam porsi Indomie, nasi goreng apa semua dan lain sebagainya, mau makan aja, ya kan. Tapi ya maksudnya kita kan nggak pernah tahu dan kita nggak pernah mengecek, ya kan. Orang 20-an tahun hipertensi, orang 20-an tahun asam urat, kolesterol, ada nggak? Ada aja. Cuma mungkin kita nggak fokus untuk jaga kesehatan ya. Jadi cuma, ya kan, tiba-tiba, aduh kok nggak enak badan ya, aduh kok ini nggak enak ya, oke, masuklah ke rumah sakit. Gak usah ke rumah sakit, kita ke lab yang biasa aja, yang tanpa opname, ya kan. Ternyata keluar, jeng-jeng, kolesterol, asam urat, oke, diabetes ada dikit gitu. Tapi harus diingat, berarti lu sudah ada histori ya. Ya kan. Mau sedewa apapun itu produknya, nggak mungkin mau cover kamu lagi. Atau cover tapi jadi pengecualian seumur hidup kan? Udah cacat ya. Jadi cacat. Ya kan? Nah, contohnya atau misalnya kayak aku ada kenal orang kan. Oh, anak kecil nggak mungkin sakit. Benar. Logikanya. Ya. Paling nggak sakit apa? Batuk, flu, demam, diare sesekali. Oke. Pernah nggak jumpa anak kecil yang kena kanker? Waduh. Umur berapa sih? 2 tahun lebih. 2 tahun. Yang Artis ya tentunya. Anak artis juga, lingkungan kita juga ada kan gitu. Nah, itu aku ketemu keluarganya, itu tahu bilang apa? Aku nyesal. Kemarin waktu agent datang prospek, aku ambil plan yang paling kecil. Karena kenapa? Merasa anak masih kecil kan, masih belum perlu banget lah. Belum perlu banget. Palingnya diobati apa? Demam, diare, ya kan? Iya. Kalau misalnya agak bandel dikit, jatuh, Ya. kecelakaan dikit lah, Ya, patah. ya kan? tangan. Nah, itu kan dia merasa masih bisa upgrade asuransi, benar nggak toh? Tapi kalau tiba-tiba ternyata dokter diagnosa kanker, itu si papa jadi satu penyesalan. Kenapa? Jadi dia nggak bisa mengobati secara maksimal kan? Ya. Mau bawa ke luar negeri, limitnya cuma sekian. Ya nggak salah sebenarnya, pengobatan di lokal juga di Indonesia juga sebenarnya udah expert banget, udah bagus banget gitu. Tapi kan memang rata-rata ya kita second opinionnya adalah ke luar negeri, benar nggak? Ya. Ini pengalaman pribadi saya juga sama. Saya oke di Medan sakit bla bla bla, oke saya dokter sini, pengobatan sini, oke udah selesai. Banyak kita akan second opinion ke luar negeri. Ya. Karena lebih expected untuk lebih baik. Ya, mendapatkan treatment yang lebih baik, mendapatkan mungkin, kalau diagnosanya, kalau mungkin misalnya, orang luar negeri, dokter luar negeri bisa ketemu diagnosa yang berbeda. Kenapa ya? Ya, memang umumnya harus ada lebih dari satu untuk dijadikan referensi. Referensi, ya. Nggak salah sebenarnya, itu masa sah aja gitu. Tapi kalau misalnya limit kita kecil, limit kita terbatas gitu, kita pasti akan berpikir untuk bawa ke luar negeri kan. Ya. Jadi intinya yang dari cerita Cici ini kan, oke, kita nggak butuh nggak apa-apa. Iya. Tapi apa yang terjadi kalau kenanya ke orang yang kita sayangi? Iya, ya kan? Sisi misalnya andai kalau aku sakit, andai aku kanker, aku bilang sama suamiku. Pada saat itu aku belum buka polis ya. Aku bilang sama suamiku, andai nih kalau aku kanker, udah lu nggak usah obatin kemana-mana, nggak usah mikir, udah biar mati aja gitu. Yang penting aku enjoy life, aku dekat dengan keluarga. Ya Itu kan? yang paling sering orang ngomong kayak Omongkan, gitu. Ci. benar. Tapi benar-benar begitu Nggak andai akan dikasih rela. itu, Nggak akan. keluarga itu nggak akan mungkin merelakan, udahlah gitu. Jadi aku bilang, daripada uang itu untuk aku berobat, lebih bagus uang itu tinggalkan untuk anak. Di Bisa, lapangan memang itu sih kenyataannya kan. ya. Kalau cewek ya, salon, baju, tas, kafe untuk upload di sosmed. Kehidupan sosial ya. Ya, cewek kan. Kalau kita bahasnya cewek ya. Gitu. Merasa masih sehat. Gua nggak perlu asuransi. Ya. Ya kan? Atau gua dari kantor ada cover loh.
Enggak. Lebih nggak perlu lagi. Karena dia rasa udah cukup kan. Rasa udah cukup kan? Oh, kalau kantor masuk rumah sakit cover, rawat jalan pun cover, ya kan? Kalau lu asuransi rawat jalan mana cover? Iya kan? Kantor. Nah, bener. Tapi lu sampai kapan kerja di kantor itu? Bisa bekerja lagi. Nggak bisa kerja lagi, perusahaan pasti gimana? Nggak mungkin continue bayar gaji kamu, bayar coverage kamu dan lain sebagainya. Pasti akan diterminate kan? Pada saat itu siapa yang bayar biaya sakit? Ambil sendiri lah. Ya kan? Kalau cukup. Kalau cukup, nggak cukup ya BPJS tuh terpaksa. Ya BPJS tuh not bad. Singapura sama Cina itu sampai buat undang-undang anak yang menelantarkan orang tua. Oh, anak yang mentelantarkan orang tua. Jadi di Cina itu paling banyak. Maksudnya dalam arti ini orang tua. masukin ke jumpu atau Ya artinya tidak dirawat lah. Dan ini kan berawal dari cerita pengusaha ya, mereka yang udah berumur ya, separuh bayar. Jalan-jalan di Singapura, lihat di pinggir jalan tuh kok kayak kenal temannya. Terus yang si om yang merasa kenal sama ini, dia kayak tahu, oh ini temen diterlantarkan oleh anaknya sendiri. Yeah. Misalnya mengenai warisan, harta, selesai, anaknya ternyata hanya mau duit harta papanya. Dan dari situlah masalah ini diangkat dan disoroti oleh pemerintah dan akhirnya dipatenkan undang-undangnya di Singapura. sini belum ada ya? Ini belum ada. Jadi kalau kita tua gitu ditelantarkan anak Iya, masih jadi- sah ya? Still oke ya? Ya, saya juga menikmati setiap obrolan kenalan dengan bintang tamu atau apapun namanya. Karena setiap orang itu punya harta karun, bakat terpendam yang tidak pernah kita tahu bahwa apa yang kita tekunin itu bisa membantu banyak orang. Ya. Dia hampir sama. Saya lihat Cici adalah sebagai penghubung, sebagai jembatan. Tadi Cici cerita tentang gimana yang tadinya Cici uring-uringan tentang asuransi ini. Bukan uring-uringan lah, lebih ke sepele. Sepele ya. Ya. Jujur nggak saya mau. tadinya itu sepele. Nggak Saya mau tahu. udah punya asuransi yang produk lama, terus sudah dari kantor suami juga ada Jadi asuransi ngapain kan. lagi gitu loh. Jadi merasa, oh selama ini saya nggak pernah klaim yang untuk yang berat-berat. Nggak pengen Jadi juga lah. nggak kepingin juga gitu. Positive thinking adalah saya itu sehat. Iya. Jadi nggak pernah kepikiran bahwasanya suatu saat saya perlu asuransi yang memang yang Layak, limitnya ya. yang layak, yang proper gitu, yang benar-benar bagus, yang zaman now gitu. Dan Bisa dibawa suami, kemana-mana ya. ya suami saya juga jujur dia keberatan. Karena udah banyak sebelumnya. Iya, Ntar jadi dari perusahaan A, B, C C, datang. ya, Will, bantulah, Nah, bantu. bantu. Jadi Will, ada produk bagus loh. Nah, suamiku mungkin selama ini lihatnya yang ada urusan dagang, ada urusan bisnis. Jadi ya, adalah bantu. yang penting adalah ya kan, engsiu lah ya kan. Nah, jadi setelah ditelaah dan lain sebagainya gitu kan, ternyata yang kita punya itu bukan nggak bagus. Produk lama itu bukan nggak bagus, cuma tidak cukup bagus, Tidak up to date ya. tidak up to date. Itu kan kayak beli payung, sekedar ada, simpan, dan setelah itu orang datang lagi nawarin payung, kita nggak akan mungkin beli. Iya, ya, Dan oh aku udah ada setelah loh payungku. Setelah butuh ternyata kita ketinggalan jauh ya. Iya, gitu kan. Kayak saya punya aja kan. Kemarin aku ditertawakan orang kok. Lu kerja di rumah sakit, iya, oke. Tapi, ya kan, aku sendiri masuk rumah sakit, eksesku 5 juta lebih kok. Klaim batasnya ya. Iya, karena ada inner limitnya. Iya, jadi merasa aku punya asuransi. ada aja ya. Yang penting ada. Aku sudah di cover oleh asuransi A, B, C gitu contohnya. Tapi kita kan ada inner limit, oke? Jadi saya sendiri kerja di rumah sakit, malu ya. Malu ya. Tapi ya ini sebuah Tapi- hal yang positive thinking ya. Kita bisa membuat pembelajaran dari sini bahwa urus diri sendiri itu nggak pernah ada waktu sih. Iya, Kita iya. ngurusin orang. Iya, kita fokusnya ke orang kan. Fokus A, B, C, D semua. Oh ini apa ya? Ini apa ya? Ini kurangnya apa ya gitu. Aku bisa kepo ngasih tahu orang. Biar kita pun harus mengerti Iya. apa yang kita bayarkan. Jadi memang Cici dari sebuah profesi yang merubah cara berpikir Cici tentang asuransi. Ya.
Dan akhirnya Cici pun melihat lebih dalam dan ternyata banyak banget yang Cici lihat ya. Iya, aku sendiri juga banyak yang aku miss. Gitu. Makanya saya bilang saya sepele tadinya itu dengan asuransi ya kan. Yang penting ada. Benar, yang penting ada. Itu enggak jelek, tapi untuk kedepannya itu akan menyulitkan diri sendiri. Ya. Kita ekspektasinya, oh aku udah bayar premi loh, aku udah punya asuransi loh. Tiba-tiba mau klaim, loh ini kok nggak bisa, loh ini kok begini. Ya kan? Mereka nggak pikir, misalnya dulu, orang dulu kalau saya selalu ingat ya, kalau ketemu agent, oh lu kamar 500, udah 500.000 loh, udah sendiri loh, bener. Dalam-dalamnya yang nggak tahu. Zaman now, bukan, zaman now, 500.000 di mana ya ada kamar sendiri? Iya, iya. Nggak ada. Kalau yang kita mau dapat yang proper ya gitu loh. Ke Sun Plaza jalan-jalan aja 500.000 makan berdua udah habis aja ya. Iya, tergantung kita makan di mana ya. Gitu. Nah, sama contoh kayak makan tadi Koko bilang kan. Kita makan kenyang nggak? Kenyang. Kenyang. Kalau kita makan kenyang nggak? Kenyang. Kita makan warteg kenyang nggak? Kenyang. Kenyang. Oke, tempatnya di mana? Berbeda. Kenyamanannya berbeda. Benar nggak? Kenyamanan berbeda. Terus fasilitasnya beda, rasa pun pasti beda. You pay what you get. Iya, iya, iya. Ya kan? Apa yang kita bayar itu yang kita terima. Harganya sesuai manfaatnya ya. Ya, jadi jujur ya, kayak saya akhirnya masuk ke satu asuransi. Oke. Asuransi yang notabene orang bilang digadang-gadang itu lebih mahal. Ya, Kita bahas premi dulu kok. Karena memang hal pertama yang dilihat bukan merek apanya, tapi yang paling dilihat adalah Harganya sebagai orang awam nih. Seperti yang Cici bilang tadi, kita ada budget buat traveling, buat healing, Untuk buat healing, untuk kita konsumtif self ya. sendiri, konsumtif, baju, maintenance, salon, makan gitu kan, tas, sepatu gitu kan. Prioritinya itu beda. Ya, ya, Oke. prioritinya beda. Nah, saya merasa karena selama ini asuransi itu belum penting kok. Jadi saya merasa asuransi kenapa saya harus bayar mahal-mahal? 1 bulan saya harus berbayar berjuta-juta. Ya, ya, ya. Ya kan? Apalagi saya suami dengan 4 anak. Alokasinya lumayan tuh kok. 4 ya Cia anaknya. 4 ya. Gitu. Jadi Congratulations. thank you. Jadi banyak anak banyak rezeki ya. Kelihatan ya. Amin, amin. Ya, amin. Jadi karena prioritasnya berbeda. Saya merasa kenapa saya harus bayar premi yang semahal itu? Ya, ya. Bukan tidak sanggup, tapi karena top of priority-nya itu Benar. berbeda. Ya, levelnya ya. Ya, jadi saya merasa belum perlu. Oke. Lalu saya akhirnya mengambil produk ini. Setelah Cici compare dong ya, Cici lihat ya beberapa Compare, ya jujur. Bisa kita bilang, oh zaman now pokoknya orang sakit yang dekat dari kita di mana? Malaysia. ya. Oke, otomatis saya akan tanya, kok produk yang sampai cover Malaysia ya? Oke. Akhirnya saya ketemu beberapa agent, mereka berbaik hati memberikan ilustrasi. Oke, A, B, C. Oke, ini gini, ini begini. Oke. Semua asuransi itu bagus. Tidak ada produk dewa. Yes. Bahkan yang asuransi saya ambil juga pasti ada minusnya. Ya, Tidak ada produk dewa. benar. Oke. Produk paling dewa itu adalah ATM pribadi. Benar banget. Ya kan, apapun itu akan cover. Tapi kan, Dahsyat luar tapi biasa, kan sih. yang keluar kan ngeri juga ya, gitu Ya. ya. Uang pribadi kita. Itu namanya PT diri sendiri PT Indonesia. Diri Sendiri Indonesia. Iya. Ya kan. Jadi cewek itu kan malas mikir untuk itu, karena kita merasa aduh terlalu bertele-tele ya gitu. Aku cuma desak suamiku aja. Ya udahlah, yang penting ada aja lo dia. Ya kan? Ambil satu lo, pokoknya aku ada di cover lo gitu. Suamiku merepet. Lu nggak boleh gitu. Kenapa? Kita selama ini udah salah asuransi. Nggak boleh salah lagi. Masa iya kita salah di hal yang sama? Bodoh lah lu kalau salah di hal yang sama. Kita jatuh di lubang yang sama. Iya. Tapi kan kita dari sisi cewek ya. Jujur ya aku, pertama aku mikirnya itu adalah, aduh 1 bulan aku harus Pengeluarannya. habis sekian loh. Kalau aku bisa habis lebih murah, dan kita nggak perlu yang sampai sewah itu dan lain sebagainya gitu kan. Nah, suamiku bilang nggak boleh gitu. Aku mau ini beli asuransi yang terakhir kalinya. Untuk kesehatan ya, maksudnya kita kalau upgrade karena ya semakin zaman berkembang kan kita pasti produk ada
perubahan ada perubahan ya, itu wajar gitu. up to date Up to date. seperti Tapi handphone. tapi bukan berarti kita beli asuransi baru terus dan lain sebagainya, nggak mungkin gitu. Ya. Nah, ya udah, suka hati lu lah. Saya tersinggung kan jadinya. Saya tersinggung, berarti lu nggak mendengar ideku. Ya, dan satu lagi wajib dicatat. Itu wajib banget. Kita jangan karena yang penting asuransi kita aman, nyaman, harus ingat. Kita nggak boleh egois. Dalam artian begini, saya sebenarnya ada sakit. Tapi saya lapor ke agent, oh aku nggak pernah sakit, aku nggak pernah dirawat, aku nggak pernah ke klinik, nggak pernah ke bla 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 bla, dan lain sebagainya. Ternyata pada saat lu udah masuk, agent pasti akan percaya dong, karena agent itu bukan dokter. Sehat banget, Ya kan, aku cantik juga kan? cantik banget, luar dalam. Kinclong sih aku, silau kacamata hitamku lupa tadi dulu. Ya kan, jadi itu banyak kejadian. Saya nggak pernah ada Karena keluhan. suatu pengajuan kan sudah ada tanya jawab kesehatannya. Apakah Anda Ya. pernah ini dan itu? Nah, kita jawab tidak semua. Iya, dan segala sesuatu yang terdata tidak akan terlewatkan Benar. di saat klaim. Oke, sepelehnya saya, itu pemikirannya saya. Ternyata suatu saat saya sakit dan diinvestigasi oleh perusahaan asuransinya. Itu banyak kejadian. Wah kan udah bilang, aku pernah ada sakit ini. Padahal dari sisi agennya merasa, loh pada saat saya tanya kamu bilang sehat. Ternyata setelah perusahaan menginvestigasi, ditemukan di klinik lain atau di rumah sakit lain, kita merasa kita nggak pernah opname. Kita hanya ke klinik, tapi itu bisa ditemukan. Keluhannya ya. Keluhannya. Kan ditanyain tuh. Bisa ketemu riwayatnya kok. Kita lempar KTP, data, terus kita ngomong, orangnya nanya, apa keluhannya Ci? Oh saya ada sesak ini, gini-gini. Nanti ditulis semua tuh. Iya. Oke, nah lebih bagus itu ditelaah oleh pihak asuransi yang memang kita percaya. Mendingan kita declare aja lah. Iya, kita declare aja bahwasanya kayak saya, ternyata saya jadi pengecualian seumur hidup. Nggak apa-apa. Ya. Kita positive thinkingnya adalah setidaknya penyakit lain itu masih bisa di cover. Nah, ngomongin badan ini kan ginjal dan organ-organ lain yang penting, jantung, hati, Iya. semua masih yang bagus. Masih banget. bagus gitu kan. Karena kita organ tubuh kan bukan hanya lambung doang, bukan hanya ginjal Ya, doang. jangan berkecil hati ya. Jangan berkecil hati. Kalau saya positive thinking seperti itu, lebih bagus aku declare di depan. Ya. Gitu, walaupun jadi satu maksudnya penyesalan itu adalah bukan penyesalan masuk asuransinya. Penyesalan adalah kenapa aku nggak masuk, kenapa aku nggak aware dari jauh hari. Ya. Oh, aku udah punya kartu asuransi, oh harusnya lu cover dong. Aku kan sakit, janji lu apa sebagai agent? Lu akan urus aku. Sekarang lu urus, tapi lu komplain, lu bilang nggak akan bisa. Kenapa? Lu harus sendiri mengerti bahwasanya semua asuransi itu sama. Mungkin jenis-jenisnya aja yang berbeda. Setiap asuransi itu ada masa tunggunya. Ya. Si Paul ini menjadi sangat terkesan sangat menguasai tentang seluk-beluk Klaim ya. klaim dan asuransi ini, karena yang tadinya menyepelekan, Ya. dan akhirnya setelah mendalami ternyata memang di saat orang membutuhkan itu nggak semua orang bisa Ya. dapetin. Benar. Jadi memang uniknya di asuransi itu ya kita kadang terkesan ngobrolnya itu kayak penting nggak penting. Penting nggak penting, Tapi benar. di saat orang yang benar-benar, karena saya sering dengar gini ya sih ya, di rumah sakit ya, laporan keluar, tindakan harus dilakukan. Ya. Orangnya itu bukan menanyakan Rasio sembuh dan tapi dia nanya dulu ini berapa, berapa? dan itu jawaban nggak bisa langsung karena suster nggak mungkin tahu. Suster nggak. Kita dari segi rumah sakit pun kok, kita hanya bisa memberikan estimasi. Dan Tapi itu artinya, exactnya itu nggak bisa. itu artinya kan berapapun ya namanya orang Udah sakit. dua hal ya, orang nggak paling pantang berurusan sih, yaitu pertama Kedua, dan kedua adalah rumah sakit. Benar. Jadi misalnya kalau sakit, misalnya kita sakit, misalnya harus operasi usus buntu lah, kita bilangnya simple kok. Usus buntu. Itu kan kalau kita persepsi orang kan usus buntu, ayo penyakit yang 2-3 hari pulang. Oke? Ternyata usus buntu itu ternyata lu ada komplikasi. Atau ternyata di dalam itu udah pecah. Berarti kan jadi operasi besar. Oh ya, saya pernah dengar yang komplikasinya dari itu lari ke anus dan lari ke biji testis. Oke. Nah, ya, dan itu cukup disayangkan. Jadi si pasien ini dia menggunakan
satu produk asuransi yang ada limitnya. Hmm. Jadi dia bisa pakai ke luar negeri. Oke, jadi pakai ke luar negeri ternyata belum sembuh. Akhirnya karena limitnya sisa sedikit, pulanglah lagi ke Indonesia. Treatment di tempat kita. Saya welcome banget ya, bukan berarti karena bekasan dari luar negeri saya nggak mau terima, nggak boleh begitu. Nah, jatuhnya adalah karena limitnya tinggal sedikit tuh, tapi penyakitnya belum sembuh. Saya kurang mengerti deh produk gimana ya, tapi dia limitnya tuh kecil, nggak terlalu gede tuh. Tapi si orang tua ini dikeluarkan dari tempat kita, pindah ke rumah sakit lain, menggunakan jasa BPJS. Oke, BPJS itu bukan nggak bagus, bagus banget gitu. Tapi kan sangat membantu ya. sangat membantu banget jumpa begini kan. Nah, tapi kan ada hal-hal yang BPJS juga ada keterbatasannya gitu. Nah, jadi mungkin secara fasilitas rumah sakitnya pasti beda ya dengan rumah sakit swasta yang kita bayar dengan uang pribadi atau kita bayar dengan asuransi, pasti akan berbeda gitu. Nah, akhirnya anaknya bilang, aduh Ci, nyesal ya, gua kemarin nggak dengar apa kata agentnya. Kalau gua udah upgrade dan lain sebagainya, papaku ini pasti akan dapat treatment yang lebih baik. Yang tadinya papanya nggak perlu amputasi karena satu dan lain hal, akhirnya amputasi. Gitu. Jadi satu penyesalan. Aku bilang, iya ya Ci, itu juga salah satu trigger akhirnya aku ngejar suamiku. Ayolah cepat lah. Oh, ini ceritanya sebelum Cici mulai memutuskan ya? Memutuskan untuk buka satu Jadi asuransi. memang ngomong punya ngomong nih, benefitnya kita harus jelas, apalagi kita sering berhadapan dengan kondisi Iya, pasien di rumah sakit gitu kan. Iya. Pada intinya jangan sampai kesandung, jatuh dulu, sakit dulu baru kita mikir. Kalau boleh gitu. Ya, Jadi karena maksudnya lebih kepada intinya apa kalau aku ya, kita bicara panjang lebar, poinnya adalah merubah mana yang menjadi priority di dalam hidup kita. First thing first. Yang paling penting itu. Kita merasa asuransi mahal karena alokasi dana. Oke, alokasi dana. Kalau memang kita bisa jadikan untuk prioritas yang lebih baik, kita berpikir untuk yang kedepannya. Kita jangan nyusahin keluarga, jangan apa, ya, begitu itu kan. saya ambil satu rasa penyesalan yang paling sering saya lihat adalah ketika si orang yang terbaring sakit ini, Ya. dia dalam kondisi yang tidak sehat dan sedang memikirkan biaya. Biaya. Karena selain memikirkan rasa sakit, ternyata yang paling menjadi concernnya adalah Biaya. biayanya. Sama, saya juga di rumah sakit kan orang selalu tanya kan. Kalau yang memang yang Berapa udah sih? pegang udah black card, yang udah pegang yang memang dia limit udah gede-gede, tidak akan pernah ada pertanyaan seperti itu. Kalau yang limitnya masih yang inner limit dan sebagainya, pertanyaan pertama adalah, Ci kalau opname rawat berapa hari ya? Ci kalau tindakan ini berapa ya? Ci biaya udah berapa ya? Gitu. Balik lagi, kita nggak bisa kasih satu patokan. Oke misalnya DBD, oke DBD pokoknya 15 juta udah spare, dan 15 juta udah tenang. Nggak bisa seperti itu. Ya kan? Bisa jadi di bawah. Kenapa? Maksudnya contohnya DBD-nya ternyata agak ringan gitu. Ternyata yang Darahnya cepat, normal. rawat jalan pun udah bisa. Lu nggak perlu 15 juta. Tapi ternyata DBD dia udah lama dan trombositnya turun dan lain sebagainya, sampai ada yang DBD juga bisa dirawat sampai ICU loh kok. Ya, karena itu kalau udah parah bisa merenggut nyawa juga. Iya, jadi DBD itu Bisa merusak organ-organ dalam juga. iya, jadi yang DBD yang kita simpel kita merasa DBD sembuh sendiri. Tapi DBD itu bisa masuk ICU, bisa meninggal dunia, bisa komplikasinya gitu lebih jelasnya ke dokter ya. Tapi yang pernah saya lihat kalau kita asuransinya yang begitu gitu ya, pas-pasan ya. Atau yang ada inner limitnya gitu. Tapi Cici kan. juga saya lihat komunikasinya langsung ke dokter juga ya. Cici berhubungan dengan para dokter ya. Iya, tim ya. kebetulan kita ada tim ya. Dia memang gercep dan memang responnya juga cepat. Cepet. Sekarang kerja tuh cepat ya Ci ya. Ya, jadi kebetulan dokter zaman now gitu, kebetulan dokternya pun bersedia untuk komunikatif juga ke kita. Jadi bukan hanya di sisinya saya aja. Dengan fasilitas bagus di rumah sakit ini dan dengan didukung lagi tim kedokteran yang sangat kooperatif, yang membuat pasien juga yang sudah pernah berobat di sini jadi repeat. ya. Kalau sakit itu dan mereka biasanya merekomen ya, ke Mitra Medika Premier aja Dibantu gitu. teman-teman yang memang
juga makin intens ya dengan Cici Ya, komunikasi dari ya. agent-agent juga kan well communicated. Ya. Ah, Karena memang Cici dikenal sebagai sosok yang gampang komunikasi juga, welcome, Ya. orangnya juga friendly. Jadi Betul. ketemu sekali dua kali kan, sebelumnya tuh kita dengar nama besarnya rumah sakit ini dan nama Cici aja kita kayak membayangin, ternyata setelah ketemu sekali dua kali, ternyata cepat akrabnya. Ini bukan karena di depan kamera ya, aku. Ini memang membuat teman-teman yang sudah pernah, ya seperti kata Cici, mereka berani merekomendasikan. Ya, Nah, mungkin ada satu dua hal yang membuat kekecewaan orang, yaitu mungkin ada sisi yang mungkin bisa dibilang kurang komunikasi. ya, atau mungkin di lapangan ada miskomunikasi atau gimana gitu ya. Kebetulan tetap ada komplain lah, kok. Kita ke rumah sakit lain, nggak usah ke rumah sakit lain. Kita ke luar negeri aja, yang digadang-gadang rumah sakit paling oke dan lain sebagainya. Tetap ada sisi minusnya. Benar. Tapi selama diinfokan, terus kita juga dijelasin gitu loh, masalahnya di mana. Mudah-mudahan ya, sampai saat ini masih settle down. Karena intensitas kita kan solve the problem. Solve the problem. Kita bukan blaming each other gitu. Karena ini menyangkut nyawa juga kan. Menyangkut nyawa, jadi kita nggak boleh sepele gitu. Kalau aku biasanya masih respon. Karena lebih berpikir begini, saya juga perlu istirahat. Saya juga bisa capek. Tapi kalau orang telepon tengah malam tuh biasanya kan udah Urgent banget lah. urgent banget, ya kan. Dan aku selalu respon, ya kan. Atau di WhatsApp gitu, kadang memang lagi terbangun gitu kan. Kebetulan lagi ada babyan, malam kan pasti terbangun. Jadi bangun tuh aku selalu menyempatkan untuk lihat handphone dulu sebelum kembali tidur. Ada yang WhatsApp nggak ya? Ada yang telepon nggak ya? Kalau ada oke saya balas dan lain sebagainya gitu. Saya nggak tunggu besok itu biasanya. Ya karena memang sesuatu yang terlewatkan kadang bisa berimbas Fatal. juga ya. Ya, jadi Memang kalau saya di situ ini, mulia ya. karena Cici juga sudah bekerja dengan hati nurani. Lebih ke itu sih. Ya, jadi ini memang nggak bisa di Sepelein. dianggap. Jadi nggak bisa yang, aduh udah malam loh, saya nggak mau lihat handphone lah, capek. Saya juga perlu istirahat. Senang kalau bisa bantu orang kita dulu. Kalau saya justru senang, saya justru senang, benar. Bukan, it's not about the money value ya, bukan sebenarnya. Lebih ke kepuasan hati kita nolong orang. Ini yang kita sebut tadinya profesi ini kan sebenarnya Cici juga tidak menyangka bisa terjun ke bidang ini. Benar. Dan begitu Cici terjun melihat banyak, Cici merasa terpanggil dan disitulah muncul nurani. Hati nurani, iya. Banyak kan kayak misalnya kayak orang yang lebih tua gitu, umurnya ada. Hanura dong si hati nurani. Aduh ya. Iya iya. Jadi Aduh, hati nurani rakyat. rakyat, ya. Hanu aja. Anu aja. Bentar lagi pemilu soalnya. Iya. Enggak, jadi saya juga kadang sisi menolongnya begini juga kok. Jadi misalnya ketemu ada keluarga yang tidak punya asuransi dan tidak mungkin bisa buka asuransi lagi karena ada riwayat. Oke? Kan ada penyakit tertentu yang lu mau apapun tidak akan mungkin bisa buka asuransi lagi. Permanen. Ya, walaupun lu punya uang, gue boleh bayar berapa, tapi asuransi tidak akan mungkin buka. Di tradisi orang kita Sains ya, itu sebuah tata krama yang Ya, menjadi kewajiban. gitu. Tapi setidaknya kita nggak tambah beban. Ya. Pemikiran. Ya, bahasanya beban sih. Beban. Transfer beban, kita nggak perlu membebani anak kita untuk biaya rumah sakit, biaya sakit dan lain sebagainya. That's why orang kalau cerita asuransi itu we talk about life. We talk about Karena life, talk about insurance future. Life insurance is all about life. Ya. Karena life itu dalamnya banyak banget sih. Iya, it's so complicated kan. Ya dari sedih, senang, hidup, sakit. Iya, jadi suatu saat kita jadi orang tua tuh kalau yang punya asuransi, aku merasa ya, aku lihat ini beberapa ini. Kita lebih jadi orang tua yang lebih disayangi. Lebih jadi orang tua yang lebih di caring gitu. Karena kenapa? Mereka nggak perlu fokusnya, nggak perlu ke rumah sakit lagi. Yang notabene-nya itu akan menjadi beban terbesar. Sandwich generation. Ya, service generation. Ya, porsinya itu akan menjadi kemana yang lebih besar gitu kan. Nah, jadi kalau boleh saran ya, benar, sediakan payung dan selalu upgrade payung tersebut. Dan itu nggak salah. Ya, jadi sebagai penutup sih, Cici ada nggak pesan apa
Silakan sih. Kalau dari saya sendiri ya, sebenarnya apapun itu harusnya kita benar-benar berpikir panjang. In the future, kita akan seperti apa, kita akan arahnya kemana gitu. Jangan menyepelekan Ya. apapun itu. Intinya Jadi jangan dibiarkan. jangan dibiarkan gitu. Less expectation, Ya. do more gitu Ya, aja. humor, benar-benar. Jadi how Slogan apa nih? Mantap banget. nggak ada ya slogan Paulina aja gitu ya kan. Saya takut jadi beban hidup orang itu aja. Ya, ya, bagus, bagus. Jadi itu ya kok gitu. Dan aku Selling yakin by asking the right question. ya. Memang karena menggali kebutuhan itu satu poin penting untuk Ya. menjual. Iya. Di saat orang sebenarnya nggak butuh, karena asuransi ini bukan butuh atau enggak, Ya, tapi mengenai gimana kita, mindset. iya, Iya. Rumah sakit juga nggak sehoror itu. Jadi balik lagi ya promo dikit ya kok gitu. Jadi maksudnya rumah sakit itu juga nggak sehoror itu selama kita mengerti gitu. Prosedurnya itu tidak akan dibola-bola selama kita mengerti gitu. Jadi memang lebih kita nggak harus terikat untuk masuk rumah sakit itu harus didampingi agent, enggak. Tapi lu sendiri juga harus mengerti asuransi kamu sendiri itu kalau masuk rumah sakit itu gimana. Agent hanya informatif, oke. Walaupun sebagian orang masih berpikiran bahwa agennya harus wajib datang ya sih. Enggak, sebenarnya enggak, sebenarnya enggak. ya. Enggak, sebenarnya Apalagi enggak. zaman sekarang digital ya sih. Iya, digital sekarang ini kartunya jelas, aktif dan bawa identitas ke rumah sakit itu ada atau tidak adanya agent, treatmentnya akan sama. Ada atau tidak adanya agent. Masuk rumah sakit itu wajib didampingi agent, itu enggak, itu salah banget. Gitu. Karena mereka ada yang berpendapat dan bahkan pengalaman ya, mungkin Ya. ada urus pendaftaran, Ya, urusin administratif lama Ya. dan sebagainya. Ya. Jadi ini mungkin persepsi seperti itu yang harus kita sering tonjolkan bahwa itu nggak benar. nggak benar. Jadi kalau misalnya agent bisa mendampingi, itu jadi satu poin plus. Yes. Ya, tapi kita jangan jadi satu patokan bahwasanya aku kan udah masuk sama kamu kan udah terima komisi. Harusnya kamu urus aku dong kalau masuk rumah sakit, itu salah. Benar, benar, benar. Ya kan? Karena kita kalau misalnya ternyata kita lagi di luar negeri dan lain sebagainya itu gimana? Ya, ya. Jadi agentnya kita terbangkan ke luar negeri. Intinya memang sebelum masuk kita telaah dulu, Oh cari ya, tahu, kita pahami. harus kita sendirinya harus mengerti. Ya, mengerti. Jadi kita nggak blur ya. Kita Iya. nggak ngomong, ntar kalau ngomong gimana gitu. Kalau kita sekedar kontak boleh. Ya, ya. Kok bertanya, aku Komunikasi. ternyata sakit di sini ini gimana ya? Agent harus memberikan informasi, tapi mendampingi itu enggak lah, kasihan agentnya. Karena kalau masalahnya sampai yang udah kayak kita ada yang 10 tahun misalnya nasabahnya dari 500 Ah, orang. udah ratusan, bersamaan. ribuan itu gimana tuh? Ya kan nggak mungkin dia mendampingi semua nasabahnya gitu. Ini pesan-pesan kepo dikit ya gitu. Tapi ini memang pesan yang menohok sih, karena kita bicara bukan hanya dari sisi satu persepsi. Ya, Karena memang Cici sebagai satu profesional yang menekuni bidang ini, ya buka-bukaan di sini bukan cuma soal ngomong enaknya doang. iya enggak gitu. Jadi kalau memang misalnya di rumah sakit ada kendala dan lain sebagainya, kontak ke suster, infokan ke suster, ya kan? Mungkin kalau sometimes susternya mungkin kebanyakan pasien atau gimana, miss, nggak apa-apa, bel lagi susternya, info lagi aja, suster, tadi saya sudah info. Intinya mau mengkomunikasikan. Iya, yang penting mau komunikasi. Pendam sendiri, Jangan kayak pohon, batu gitu, nggak bisa bergerak ya. Orang, lu expect-nya kita akan mengerti kebutuhan kamu, nggak bisa seperti itu. You never speak out, they will never know. We never knows then we never do anything. Ya, ya, ya. Gitu kan? Ya kita lakukan sesuai dengan protokol aja, kita lakukan sesuai dengan perintah dari dokter di luar. Nah, bukan berarti lu langsung kontak ke agent. Kok ini gimana ini? Infusnya udah habis, bukan kontak agent. Ada yang begitu. Ya, ya, ya. Jadi infusnya habis dia kontak agent, salah. Benar-benar sih. Bel susternya, biar susternya yang kerja. Mantap banget sih, informasinya semua benar-benar mewakili banyak teman-teman di luar sana yang mungkin sependapat dengan Cici, dan itu sudah Cici suarakan semua dari sisi pasien, dari sisi rumah sakit, itu semua membuat kita memang jangan ragu untuk memberanikan diri, komunikasi, konsultasikan, bicarakan, itu pasti selalu ada solusi. Ya. Iya. Thank you banget Ci waktunya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi Cici untuk episode Selanjutnya ya, mana tahu ada yang nih ya, ada yang nanya ya, mau lebih detail boleh. Ya, thank you.